Perkenalkan, nama saya Delan. Nama saya Kesha. Kami dari tim sastra SMA Santo Arnis Dansen akan membagikan pengalaman kami dalam membaca sebuah novel. Novel yang kami baca adalah 3726 MDPL karya Nurwina Sada. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada teman Kesha untuk menceritakan sedikit mengenai novel ini. Pada awal novel, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda dewasa bernama Rangga Raja. Rangga Raja adalah mahasiswa semester akhir Fakultas Kehutanan di Mangun. Nama Rangga Raja diambil dari dua singkatan, yaitu Serangga dan Raja yang berarti penguasa. Rangga Raja juga memiliki hobi, yaitu gemar mendaki gunung. Rangga sudah mendaki beberapa gunung seperti Gunung Prau, Gunung Rinjani, Gunung Gede, dan gunung lainnya. Pada saat Rangga Raja masih duduk di bangku SMA, dia sempat menikahi seorang wanita bernama Andini Hamura. Andini Hamura dikenal dengan paras yang cantik, hati yang baik, dan kemampuan yang tinggi. Dengan begitu, Andini Hamura digemari banyak orang. Pada waktu Andini akan memasuki kuliah, dia juga memilih fakultas yang sama dengan Rangga Raja, yaitu Fakultas Kehutanan. Mendengar hal tersebut, Rangga Raja sangat senang karena akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan cinta lamanya waktu SMA. Setelah beberapa bulan memasuki Fakultas Kehutanan, hubungan Rangga Raja dan Andini Hamura sama saja, tidak ada perkembangan. Hingga pada suatu saat ketika Andini dan temannya Naira pulang dari kampus, mereka sempat berhenti di sebuah kafe dalam rangka mengerjakan beberapa tugas yang belum selesai. Setelah mengerjakan tugas-tugas tersebut, mereka berdua pun sedikit berbincang-bincang. Entah bagaimana sampai perbincangan mereka membahas mengenai grup manusia. Grup manusia adalah grup yang memuat teman-teman Kak Rangga yang memiliki hobi yang sama, yaitu gemar mendaki gunung. Setelah teman Andini memperkenalkan anggota-anggota grup manusia, Andini sempat mendengar nama Kak Rangga. Dia merasa sudah tidak familiar lagi dengan nama itu. Setelah berpikir lama, Andini pun baru saja tahu kalau ternyata selama ini Kak Rangga sering mengirimnya pesan. Ternyata setiap kali Kak Rangga mendaki gunung, dia selalu mengambil potret-potret dari gunung itu dan mengirimkannya kepada Andini Hamura dengan caption "An dapat salam dari gunung ini". Bahkan setiap kali Andini Hamura ulang tahun selama 4 tahun, Kak Rangga selalu senantiasa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Andini Hamura, meskipun pesan dari Kak Rangga itu tidak pernah dibalas maupun dibaca. Setelah mendengar nama Kak Rangga, Andini pun dengan cepat membuka WhatsApp-nya dan melihat. Ternyata benar, selama ini dia mendapatkan beberapa pesan dari Kak Rangga. Dia yang kaget memberikan chat-chat tersebut kepada temannya Naira untuk dibaca. Naira pun sangat terkejut. Mengapa orang sedingin Kak Rangga, seperti Kak Rangga, bisa berkomunikasi dengan seorang wanita? Tetapi Andini tidak merespon pesan dari Kak Rangga. Naira kaget kenapa Andini bisa memiliki sifat seperti itu. Namun perbincangan keduanya sampai di situ saja dan mereka memutuskan untuk pulang. Setibanya Andini di rumah, dia pun membuka chat dari Kak Rangga dan membalasnya. "Wah Kak, potret gunung ini sangat cantik." Di satu sisi lain, Rangga yang sedang berkumpul bersama teman-temannya sangat kaget. Notif yang selama ini dia tunggu-tunggu akhirnya masuk. Dia heran kenapa Andini baru membalasnya sekarang. Tapi tanpa pikir panjang, dia pun membalas pesan dari Andini. Setelah kejadian tersebut, kedekatan antara Kak Rangga dan Andini semakin baik. Namun, mereka masih jarang berkomunikasi. Hingga pada suatu saat, Andini akan mengikuti calon mawapres atau mahasiswa berprestasi di kampus mereka. Namun, ketika ingin mempelajari materi-materi untuk mengikuti debat mawapres itu, ternyata Andini masih kekurangan banyak informasi. Tetapi, meskipun kekurangan banyak informasi, dia masih dapat belajar dengan baik. Itu semua karena bantuan dari Kak Rangga.
Karangga selalu membantunya dengan memberikan beberapa buku dan mengirimkan beberapa artikel-artikel yang dapat membantu Andini dalam mempelajari dan bisa mempraktekannya ketika debat berlangsung. Sementara Andini belajar untuk lomba mawapresnya itu, Karangga juga sibuk untuk menyiapkan sidang skripsinya. Diketahui Karangga adalah mahasiswa akhir semester di Fakultas Kehutanan. Otomatis dia akan melakukan sidang skripsi sebentar lagi. Dia pun sibuk mengikuti bimbingan skripsi dengan dosen pembimbingnya. Namun di tengah kesibukannya itu, dia dan grup manusia yaitu teman-temannya sempat merencanakan perjalanan mereka untuk mendaki Gunung Gede. Hingga setelah beberapa minggu kemudian, Karangga dan beberapa temannya memutuskan untuk mendaki Gunung Gede. Namun sebelum mereka mendaki Gunung Gede, Karangga sempat berkabar dengan Andini dan memberitahu kalau dia akan mendaki gunung. Tetapi dia tidak memberitahu Andini dia akan mendaki gunung apa. Setelah itu, ketika mereka sudah selesai mendaki gunung bersama teman-temannya, seperti biasa, Karangga mengambil potret dari Gunung Gede dan mengirimkannya kepada Andini dengan caption "An dapat salam dari Gunung Gede". Kali ini respon Andini sangat baik. Andini bertanya, "Apa ke gunung mana lagi? Dengan siapa?" Rangga menjawab kalau dia pergi ke Gunung Gede bersama teman-temannya. Dia juga sempat memberikan beberapa pembahas seperti Gunung Gede memberikan pesan kepada Andini kalau salah satu pendakinya ingin lebih dekat dengan Andini. Andini yang tidak mengetahui maksud tersebut bertanya kepada Kak Rangga, "Jadi kalau aku ingin tahu, aku harus ke Gunung Gede dulu ya Kak?" Rangga pun menanggapi hal tersebut sebagai sebuah lucu. Tak lama kemudian, akhirnya Andini akan mengikuti debat Mawapres. Dan ketika dia mengikuti satu hari sebelumnya, ketika dia ingin mengikuti debat Mawapres, dia sangat gugup karena dia merasa dia belum bisa untuk menampilkan yang terbaik. Namun, dia mendapatkan dukungan dari teman-teman, keluarga, dan terutamanya Kak Rangga. Kak Rangga berkata kalau apapun yang dilakukan harus dilakukan dengan percaya diri. Hingga keesokan harinya, mereka pun mengadakan debat Mawapres. Ada 3 orang yang mengikuti debat tersebut. Ketika pertengahan perjalanan perdebatan, Andini sempat kekurangan beberapa informasi. Untung saja ada Kak Rangga yang menyempatkan beberapa waktunya untuk membeli buku-buku yang dibutuhkan oleh Andini. Lalu setelah itu dia kembali mengikuti bimbingan skripsinya. Setelah mereka menyelesaikan perdebatan tersebut, mereka pun pulang seperti biasanya, pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan keesokan harinya adalah hari di mana mereka akan mendengarkan pengumuman dari juara lomba perdebatan. Setelah pengumuman keluar, Andini sedikit kecewa karena ternyata dia belum bisa menjadi juara 1, tapi dia masih menjadi juara 2. Rangga tetap berbicara kepada Andini, meskipun kamu tidak menjadi juara 1, tetapi kamu tetap menjadi juara 1 bagi aku. Andini sangat bahagia mendengar ucapan Rangga. Sebagai bentuk perayaan kemenangan ini, mereka berdua pun makan di tempat dekat kampus. Sementara mereka berdua sedang makan, tiba-tiba ada panggilan masuk di handphone milik Andini. Ketika Andini mengangkat telepon tersebut, itu adalah telepon dari teman masa SMA-nya. Mereka sedang melakukan reuni bersama di sebuah kafe, namun Andini tidak menghadirinya. Teman-temannya ini sempat berkata kalau ada seseorang yang menunggu Andini di acara reuni tersebut. Andini yang seolah-olah telah mengetahui maksud dari temannya ini sempat terdiam dan segera mematikan telepon. Rangga pun bertanya, "Siapa itu An?" Andini menjawab dengan jujur kalau itu adalah teman-temannya waktu SMA yang sedang melakukan reuni. Kak Rangga pun bertanya kenapa tidak mengikuti reuni. Andini hanya terdiam.
Setelah makan, mereka pun langsung pulang bersama motor Karangga. Motor Karangga yang dinamai dengan Abu. Mereka pulang ke rumah Andini. Setelah pulang ke rumah Andini, Karangga pun kembali ke rumahnya. Ketika baru saja tiba di rumahnya, Karangga langsung mendapatkan pesan dari temannya Arjuna yang berkata bahwa ternyata Andini memiliki seorang mantan bernama Bintang. Bahkan Bintang telah menjadi satu-satunya laki-laki yang menjadi pacarnya Andini selama ini. Mereka berpacaran waktu SMA dan putus tanpa penyebab. Setelah itu Rangga merasa ternyata masih ada laki-laki selain dia yang bisa mendekati Andini. Tak lama kemudian Rangga akan mengikuti sidang skripsi. Setelah melalui begitu banyak pertanyaan, Rangga diputuskan lolos dari sidang skripsi tersebut dan mendapatkan gelar S.Hud atau Sarjana Kehutanan. Setelah keluar dari ruang sidang skripsi itu, Rangga dikejutkan dengan surprise dari teman-teman grup manusia yang membawa sebuah bunga dan ucapan selamat yang begitu meriah dari grup mereka. Namun Rangga kecewa, ternyata Andini tidak datang dan ikut memberikannya kata selamat. Dia cuma bisa bersenang-senang bersama teman-temannya. Namun di tengah perbincangan mereka, Arjuna memberitahu kalau ada orang yang menunggunya di belakang. Ketika Rangga berbalik badan, orang itu adalah Andini. Andini sedang menunggunya di belakang dan sembari memegang sebuah bunga serta ucapan kata selamat dari Andini. Rangga langsung melebarkan bibirnya dan tersenyum kepada Andini. Akhirnya orang yang dia tunggu-tunggu pun tiba. Tak lama dari situ, mereka berkumpul dan berbincang-bincang di kantin bersama teman-temannya. Sementara Andini, dia langsung kembali ke rumahnya. Sementara perbincangan antara Rangga dan teman-temannya, dia memberitahu ibunya kalau akhirnya dia telah mendapatkan gelar S.Hud. Setelah dari situ, Rangga langsung kembali ke rumah. Dan setibanya di rumah menjelang 2 atau 3 hari kemudian, ibunya bertanya kepada Rangga bagaimana rencana selanjutnya setelah menyelesaikan skripsi dan lulus dari kampus itu. Rangga pun memberitahu kalau dia masih sibuk mencari pekerjaan, tetapi sejauh ini sudah ada yang menawarkannya pekerjaan tapi pekerjaan ini di luar Malang. Setelah itu ibunya berkata tidak apa-apa. Lalu Rangga berkata ternyata tempat yang akan ditujunya ini adalah tempat di mana ayah tirinya bekerja. Diketahui ayah dan ibu kandung dari Rangga Raja telah berpisah sejak lama. Bahkan ayah kandung dari Rangga Raja sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Cuman ibunya saja yang turun tangan dan ikut membesarkan Rangga. Ternyata tinggal beberapa bulan lagi Rangga akan menuju ke tempat kerjanya ini. Namun sebelum itu dia masih menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan MPR, PKMR yang akan dilakukan oleh adik tingkatnya. Dia sebagai kakak tingkat akan mendampingi perjalanan adik tingkatnya ini. Dan di dalam kegiatan ini ada Andini Hangura juga yang akan mengikuti kegiatan itu. Setelah persiapan mereka pun jalan ke KMR itu. Namun sebelum jalan, Kak Rangga sudah memberitahu dan me-WhatsApp Andini terlebih dahulu untuk mengungkapkan perasaannya. Namun Andini berkata kalau dia belum bisa menjawabnya sekarang. Kak Rangga karena tidak ingin memaksa Andini, dia pun berkata kalau tidak menjawab sekarang juga tidak apa-apa. Setelah itu mereka mengikuti kegiatan PKMR di hutan. Kegiatannya berlangsung selama 2-3 hari. Sehingga pada hari ketiga ketika mereka semua akan kembali, masih ada pertemuan singkat di awal. Setelah pertemuan singkat itu,
Semua adik tingkatnya keluar dari aula tersebut. Tersisa Kak Rangga dan Andini. Disitulah Kak Rangga bertanya kepada Andini, apakah Andini sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rangga atau belum. Setelah itu, Andini dengan tenang pun menjawab kalau dia bersedia. Setelah itu, Kak Rangga mengantar Andini ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Andini mengajak Kak Rangga untuk masuk dan berbincang-bincang sedikit dengan kedua orang tuanya dalam rumah. Kak Rangga pun masuk. Ketika masuk, Kak Rangga menemui ayah dan ibu dari Andini. Setelah itu, ayah Andini bertanya kepada Rangga tentang bagaimana kehidupan keluarganya Rangga dan lain-lain tentang Kak Rangga. Andini memperkenalkan Kak Rangga di keluarganya sebagai pacarnya. Setelah itu, raut wajah dari ayah Andini sudah tidak sama lagi. Karena sebenarnya ayah Andini ini masih mengharapkan Andini dan Bintang untuk kembali. Namun Andini sendiri sudah tidak mau lagi. Singkat cerita, Kak Rangga pun akan berangkat ke tempat kerjanya ini. Dan dia dan Andini akan LDR. Setelah itu, ketika Kak Rangga telah tiba di tempat kerjanya, dia akan bekerja di sana selama beberapa bulan. Dengan waktu yang cukup lama, tetapi komunikasi antara Kak Rangga dan Andini baik-baik saja. Bahkan hubungan mereka juga tidak ada gangguan. Hingga pada suatu hari, ketika Andini dan Naira baru saja pulang dari kampus, di pertengahan jalan mereka tidak sengaja menabrak seseorang. Andini dan Naira pun panik setelah turun dari mobil dan melihat ternyata itu adalah Bintang. Andini yang kaget pun menyuruh Bintang untuk bangun dan segera mengobati luka-luka Bintang. Setelah pertemuan singkat itu, mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Setibanya di rumah, ketika Andini baru saja ingin tidur, tiba-tiba ada paket masuk. Dia pikir itu adalah paket dari Kak Rangga. Paket itu berisi makanan kesukaannya. Dia pun langsung menelpon Kak Rangga dan bertanya, lagi kirimin paket ya? Tapi Kak Rangga memberitahu kalau Kak Rangga tidak mengirimkan paket apapun selain bibit pohon yang dia kirimkan tadi siang. Andini kebingungan, lalu ini paket dari siapa? Tiba-tiba setelah berpikir panjang ada notifikasi masuk kalau itu adalah paket yang Bintang kirimkan untuk Andini. Bintang memberitahu Andini kalau itu hanyalah bentuk terima kasih karena telah menolongnya tadi. Setelah itu Andini hanya melihat pesan dari Bintang dan tidak membalasnya. Menjelang beberapa waktu, ketika beberapa hari sebelum kepulangannya Kak Rangga, Kak Rangga memberitahu Andini kalau mereka akan mendaki Gunung Rinjani ketika Kak Rangga sudah pulang. Dan hal tersebut membuat Andini sangat senang karena Andini sangat ingin untuk mendaki Gunung Rinjani selama ini karena ayah dan ibunya bertemu di Gunung Rinjani, sehingga dia memiliki keinginan yang tinggi untuk pergi ke Gunung Rinjani. Setelah beberapa hari, Kak Rangga sudah menyiapkan seluruh persiapan untuk ke Gunung Rinjani, mulai dari bahan makanan, barang, dan lainnya. Dan Kak Rangga menyuruh Andini untuk terlebih dahulu meminta izin kepada ayah dan ibunya. Ketika Andini meminta izin kepada ayah dan ibunya, ayahnya sontak tidak setuju dengan Andini karena ayahnya merasa kalau mereka belum mengenal Rangga dan perjalanan Andini ini akan pergi bersama Rangga dan teman-teman Rangga, sehingga ayah Andini tidak mau. Namun dengan sikap Andini yang sangat keras kepala, Andini tetap pergi sendirian tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ia pergi dengan kereta meskipun tidak tahu tujuannya, tetapi ia tetap berjalan hingga ia bertemu dengan Kak Rangga di tempat yang telah disetujui mereka berdua. Mereka pun mulai mendaki gunung. Di pos terakhir sebelum mencapai puncak, mereka memutuskan untuk berhenti. Tetapi
maksud dari Karangga untuk berhenti karena teman-temannya sedang mempersiapkan sebuah kejutan bagi Andini di puncak sana. Yaitu Karangga akan melamar Andini di atas puncak Rinjani. Sembari mereka berhenti, Karangga membuka beberapa perbincangan. Basa-basi dulu mereka. Setelah itu, tiba-tiba ada suara yang memanggil, "Andini!" Mereka berdua merasa sudah tidak bisa lagi dengan suara itu. Ketika berbalik belakang, ternyata itu adalah ayah dari Andini. Andini dan Rangga sama-sama kaget. Ayahnya telah tiba di tempat mereka. Andini pun gelisah karena dia tahu setelah ini dia akan dibawa pulang ke rumah. Benar saja, ayahnya datang dan membawa Andini kembali ke rumah dengan tujuan untuk mempertemukan kembali Andini dan Bintang. Setelah itu, Rangga yang seorang diri kembali naik ke atas puncak sembari meratapi nasibnya karena tidak bisa bersama lagi dengan Andini untuk selama-lamanya. Sekian novel yang telah kami baca, mungkin saya cuma bisa menceritakan garis besarnya. Wah, cerita yang keren sekali ya teman Keisha. Namun setelah menyimak dan mendengarkan cerita mengenai novel tersebut, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada teman Keisha. Pertanyaan yang pertama, jika teman Keisha berada di posisi Andini, apa yang akan teman Keisha lakukan? Jika saya berada di posisi Andini, saya akan berpikir lebih baik. Mungkin saya tidak mendapatkan izin dari ayah saya, tapi saya masih bisa berdiskusi dengan ayah dan memberitahu kalau Karangga yang akan menjemput dan juga meminta tolong Karangga untuk datang ke rumah langsung untuk meminta izin. Dan saya juga akan memiliki pikiran yang lebih jernih sehingga tidak keras kepala. Pertanyaan yang kedua, menurut teman Keisha, pesan moral apa yang dapat kita petik dari cerita novel ini? Menurut saya, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini yaitu meskipun kita sebagai anak-anak, kita harus tetap memiliki pendirian dan kita harus memiliki tujuan yang tepat. Dengan begitu, kita tidak harus mengikuti apapun mau orang tua. Mungkin bisa, kita harus mengikuti mau dari orang tua. Tetapi bukan berarti masa depan kita diatur oleh orang tua. Kita sebagai anak juga harus menentukan apa masa depan kita. Dan belajar dari Rangga yang broken home, untuk anak-anak yang broken home harusnya tetap memiliki semangat seperti Rangga. Tidak patah semangat bukan karena keluarga kalian tidak sempurna, tetapi tunjukkan meskipun keluarga kalian tidak sempurna, kalian dapat membentuk masa depan yang sempurna. Selanjutnya, setelah membaca novel tersebut, apa yang teman Keisha rasakan? Saya merasa kecewa, ternyata endingnya tidak seperti yang saya harapkan. Tetapi novel itu tidak selamanya harus happy ending. Kita sebagai pembaca yang harus membuatnya agar terlihat lebih indah dan sesuai dengan kemauan kita. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.